Di Amazon Lily, kami hampir menyaksikan salah satu pertempuran paling ikonik di seluruh seri, yakni pertarungan antara Rayleigh dan Blackbeard. Akan tetapi, karena ketakutan Marshal the Teach, pertarungan ini tidak pernah terjadi. Ada yang mengatakan bahwa Rayleigh bisa saja muncul sebagai pemenang, namun Sang Raja Kegelapan sendiri mengaku merasa lega ketika Marshal the Teach kabur. Karena ia yakin saat ini ia tak lagi sanggup mengalahkan seorang Excalibur Yonko. Jadi siapa yang akan menang? Rayleigh yang mengaku tidak mempunyai kesempatan, atau Teach yang melarikan diri dari pertarungan? Tetaplah di sini, karena itulah yang akan kami analisis. Oi, Shirohige no minarai kozo. Otonage nai ga, watashi wa omae ga kirai de ne. Banyak orang beranggapan bahwa Marshal the Teach melarikan diri dari Rayleigh karena takut, seolah-olah ia lebih lemah dari mantan tangan kanan Gold Roger. Namun perspektif itu dangkal. Blackbeard bukanlah tipe orang yang memasuki pertempuran tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak lari karena dia pikir dia akan kalah, tapi dia memastikan bahwa ia dapat memperoleh keuntungan maksimal dan kerugian minimal. Dia lari karena dia tahu bahwa setiap kemenangan harus dibayar dengan harga tertentu. Dan jika harganya terlalu tinggi, maka tidak layak untuk dibayar. Ini tidak hanya terjadi di Amazon Lily, bahkan ketika ia memiliki kekuatan untuk menang, Teach memiliki kebiasaan menghindari perkelahian yang dapat membahayakan rencananya. Salah satu contoh paling mencolok adalah di Marineford, ketika dia menolak untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Shanks. Pada saat itu, Marshal the Teach sudah menjadi Yonko yang baru saja mencuri kekuatan Shirohige dan dikelilingi oleh kru yang sangat kuat. Meski begitu, ketika dia melihat Shanks datang, dia hanya berkata bahwa itu bukan saat yang tepat dan memilih mundur. Kasus serupa lainnya adalah ketika ia mengalahkan kru Bonnie. Marshal the Teach menangkap Bonnie dan bermaksud menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, tetapi setelah menyadari bahwa Akainu datang secara pribadi untuk menangani situasi tersebut, dia memutuskan bahwa hal itu tidak sepadan dengan risikonya. Mungkinkah dia melawan Akainu? Ya. Namun, berapakah harga yang harus dibayar untuk pertempuran itu? Akainu adalah salah satu petarung paling mematikan di dunia yang mampu menyebabkan kehancuran besar dengan serangan magmanya. Bahkan jika Marshal the Teach dan krunya menang, kerugiannya bisa sangat besar. Because Akainu's on it. Damn it! That's not what I need to hear right now. Let's get moving! We screwed up! Dan itulah yang membedakan Marshal the Teach dari karakter-karakter lainnya. Ia bukanlah orang yang pemarah yang melibatkan dirinya dalam pertempuran demi harga diri dan kegembiraan. Setiap gerakannya diperhitungkan. Dia bertarung saat dia tahu dia bisa menang dan mengambil keuntungan maksimal dari situasi tersebut. Dan ketika dia merasakan adanya risiko yang tidak perlu, dia hanya mundur dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hal yang sama berlaku saat di Amazon Lily. Mengalahkan Rayleigh, seorang pria yang sudah tua dan jelas sudah lewat masa jayanya, itu tidak akan mustahil bagi Marshal the Teach, tetapi harga dalam pertempuran itu tidak dapat diprediksi. Rayleigh bukan sembarang musuh. Dia adalah orang yang berlayar bersama Roger, salah satu dari sedikit orang yang menguasai haki absolut. Menghadapi seseorang seperti itu bisa berarti membuat Marshal the Teach terluka atau melemah untuk pertempuran selanjutnya. Jadi dia melakukan apa yang selalu dilakukannya, menimbang untung ruginya, dan memutuskan bahwa hal itu tidak sepadan. Dia hanya mengambil risiko ketika dia yakin hasilnya sepadan dengan setiap tetes keringatnya. Sementara banyak yang bertarung demi harga diri atau untuk membuktikan kekuatan mereka. Akan tetapi Marshal the Teach berbeda, dia berkelahi jika risikonya menjamin hasil yang sepadan. Dan jika kita melihat pertempuran yang dipilihnya untuk diikuti, jelas bahwa setiap pertempuran direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh terbaiknya adalah pertempuran melawan Shirohige di Marineford. Berdarah-darah dan sudah diambang kematian, Shirohige masih merupakan monster dalam pertempuran, seseorang yang bahkan di akhir hidupnya berhasil melepaskan gempa bumi dahsyat dan membuat retakan di udara. Siapapun akan ragu sebelum menyerangnya. Tetapi Teach tahu bahwa ia membutuhkan momen itu. Dia tahu dia harus menjadi orang yang mengeksekusi Shirohige untuk menjadi legenda. Lebih dari itu, ia membutuhkan kekuatan Gura-Gura Nomi. Risikonya sangat besar. Shirohige bisa saja menghancurkannya saat itu juga, tetapi imbalannya jauh lebih besar. A hand of darkness to call forth the void. A hand of light to shake the heavens and rend the earth. Both are mine, and the world will tremble with my every step. Momen penting lainnya di mana Marshal the Teach mengambil risiko adalah penyusupannya ke Impel Down dengan menyerang penjara paling aman di dunia, sebuah tempat yang hampir tidak ada seorang pun yang pernah lolos. Bagi orang lain, ini akan tampak seperti misi bunuh diri, tetapi tidak bagi Marshal the Teach. Dia tahu Impel Down menyimpan bagian yang hilang bagi krunya, yaitu tahanan paling brutal dan kuat yang pernah ada. Jika dia dapat membebaskan mereka, krunya akan menjadi benar-benar menakutkan, sesuatu yang layak bagi seorang Yonko di masa depan. Dan dia benar-benar berhasil, bahkan setelah menghadapi Magellan dan hampir mati dalam prosesnya. Hasil akhirnya positif. Dia keluar bersama salah satu kru paling berbahaya di seluruh lautan, dan tentu saja kita tidak boleh melupakan pertarungannya melawan Potgas DS.
Saat itu, Marshal the Teach bukanlah seorang Yonko, dia bukanlah seorang Shichibukai, dan dia bahkan tidak diakui sebagai bajak laut elit. Tetapi dia melihat kesempatan untuk menangkap S dan menggunakannya sebagai tiketnya dalam menjalankan rencana liciknya. Dia tahu bahwa mengalahkan komandan divisi kedua bajak laut Shirohige akan membuat namanya dikenal. Lebih penting lagi, itu akan memberinya gelar Shichibukai, posisi yang kemudian akan dia gunakan untuk melaksanakan rencana masa depannya. You're smart. Have you figured out the secret yet? Huh? Setiap momen itu sudah diperhitungkan. Blackbeard hanya bertarung jika ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Jika dia menghindari rally, itu karena risikonya tidak sebanding dengan usahanya. Jika dia bertarung dengan Shirohige serta menyerbu Impel Down dan mengalahkan S, itu karena setiap pertempuran itu merupakan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Kita diajarkan bahwa keberanian berarti menghadapi setiap pertempuran, tetapi Marshal the Teach membuktikan bahwa kecerdasan sejati terletak pada memilih pertempuran mana yang akan diperjuangkan. Sekarang setelah kita mengerti mengapa Blackbeard mundur, pertanyaan besarnya adalah jika pertarungan ini benar-benar terjadi, siapa yang akan menang? Rayleigh, yang telah mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan seperti di masa mudanya, atau Marshal the Teach yang meskipun berhati-hati tetap menjadi salah satu kekuatan paling brutal di dunia. Dimulai dengan Blackbeard, kita tahu dia monster dalam pertempuran. Bahkan tanpa daya tahan dan fisik seperti Kaido, dia sangatlah tahan lama dalam pertempuran. Kita telah melihatnya menahan beberapa serangan paling merusak yang mungkin terjadi. Dia menerima pukulan dari buah iblis Gura-Gura no Mi milik Shirohige dan berhasil bertahan dari serangan buah iblis OP-OP no Mi milik Trafalgar Law. Dan bahkan sebelum memperoleh kekuatan dari buah iblis Yami-Yami no Mi, dia berhasil meninggalkan bekas luka permanen pada Shanks. Dengan kata lain, dia bukan sekedar pintar dalam strategi. Dia memiliki ketahanan dan kekuatan kasar untuk melawan siapapun. Tetapi apa yang benar-benar membuat Marshal the Teach begitu berbahaya adalah kekuatan buah iblisnya. Yami-Yami no Mi memungkinkannya untuk meniadakan kemampuan pengguna buah iblis manapun, dan Gura-Gura no Mi mengubahnya menjadi penghancur pulau. Gaya bertarungnya kacau, brutal dan tak terduga, menggabungkan pertahanan yang gila dengan serangan yang mematikan. Di sisi lain, kita memiliki Rayleigh, salah satu master haki terhebat yang pernah kita lihat. Dalam One Piece, dia adalah seorang pria yang berlayar bersama Raja Bajak Laut dan melatih Luffy untuk menguasai haki. Tidak seperti Marshal the Teach, Rayleigh tidak bergantung pada buah iblis, yang berarti Yami-Yami no Mi tidak berpengaruh padanya. Sementara gaya bertarung Teach bergantung pada kekuatan buah iblis, gaya bertarung Rayleigh didasarkan murni pada kekuatan fisik dan penguasaan haki, dan itu merupakan keuntungan besar. Terlebih lagi, ia telah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi lawan setingkat Laksamana di Kepulauan Sabaody. Rayleigh menahan Kizaru tanpa menunjukkan banyak kesulitan, dan kita tahu bahwa haki tingkat lanjutnya berada di level lain. Lagi pula, dialah yang mengajari Luffy cara menggunakannya. Akan tetapi, betapapun mengesankannya Rayleigh, ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan, bertambahnya usia dapat memengaruhi segalanya. Bahkan dalam pertarungannya melawan Kizaru, dia mengakui bahwa dia tidak lagi memiliki stamina yang sama seperti sebelumnya, dan pertempuran yang berkepanjangan menjadi masalah baginya. Tidak seperti Marshal the Teach, yang masih dalam kondisi prima secara fisik, Rayleigh sudah merasakan beban usianya. Dan disitulah Marshal the Teach akan memiliki keuntungan. Jika pertarungan berlangsung cepat dan diputuskan dalam beberapa menit, Rayleigh akan memiliki kesempatan. Tetapi jika pertarungan berlarut-larut, kelelahan fisik akan menjadi masalah serius. Dari waktu ke waktu, Marshal the Teach mulai melancarkan serangan, menerobos pertahanan Rayleigh hingga Dark King tidak mampu lagi mengimbanginya. Jadi jika pertempuran ini benar-benar terjadi, Rayleigh akan memiliki peluang awal untuk menang. Namun pada akhirnya, Teach akan menang karena daya tahannya, ketangguhannya, dan fakta sederhana bahwa ia masih dalam masa kemasannya. Menghindari pertarungan ini bukanlah sikap pengecut, tapi itu sikap kecerdasannya. Itulah video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar pada video tersebut. Kemudian berlangganan saluran tersebut dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan sampai jumpa di lain waktu.